Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama ya, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sehat walafiat dan cepat dalam hal sekarang ini. Dan yang kedua, selawat dan salam atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya, yaitu anak-anaknya umat manusia dari alam yang kita menuju alam yang kita. Baik, kita akan mengkaji sedikit tentang tafsir Amali, yaitu surah Al-Kahfi ayat 29 dan sampai seterusnya. Kita baca bareng-bareng semua ayat. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشربون بئس الشراب وساءت مرتفقا. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang mendaki beriman adalah dia beriman, dan barang siapa yang mendaki kafir, biarkanlah dia kafir. Nah, yakni dia Tuhan yang memberikan taufik, dan dialah Tuhan yang membiarkan siapapun yang dikehendakinya. Nah, pertama ya, dari Muhammad itu kan mengajak ke iman, mengajak iman. Pernah ada dua sahabat yang didoakan masuk Islam. Nah, ini menjadi seandainya dua orang ini masuk Islam, maka Islam itu akan ditakuti. Nah, ini dari Muhammad. Dari Muhammad itu mendoakan dua orang ini, yaitu pamannya satu sama ada sahabatnya, yaitu Harithah. Tapi yang masuk itu Sayyidina Umar dengan Abu Lahab. Itu didoakan masuk Islam. Nah, pas itu Nabi Muhammad mendoakan dua yang ini. Seandainya dia masuk Islam, maka Islam itu akan ditakuti. Karena pada zaman itu yang berkuasa di Arab itu, maksudnya yang di kalangan Nabi Muhammad dakwah itu, yaitu dua orang. Pamannya itu Abu Lahab dengan Umar. Nah, didoakanlah, ternyata yang masuk Islam itu adalah Umar yang masuk Islam. Nah, lalu Muhammad katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Nah, biasanya kalau pidato itu yang benar datangnya dari Allah, gitu kan. Yang salah datangnya dari saya sendiri. Nah, itu juga kata-kata yang benar. Barang siapa menghendaki beriman, adalah dia beriman. Barang siapa yang menghendaki dia beriman, kayak yang tadi, maka dia beriman. Kita hanya memilih sendiri. Setelah kita tahu agama ini, agama itu, kita hanya memilih sendiri mana agama yang benar. Bukan yang paling benar, agama yang benar. Kita patut mengatakan agama Islam itu agama yang benar.
bukan yang paling benar ya. Kalau kita mengatakan agama Islam itu paling benar, maka agama-agama yang lain itu benar juga. Karena di bawah yang paling benar itu ada benar. Oleh sebab itu kita katakan agama Islam itu agama yang benar. Kalau agama lain itu ya berarti salah. Nah, sungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim. Alhamdulillah ya, orang yang zalim, tahu zalim? Zalim itu adalah dalam kaidah itu jelaskan zalim itu wada'u syai' la mahalla laha. Menaruh sesuatu pada bukan tempatnya. Nah itu zalim. Zalim menaruh sesuatu pada bukan tempatnya. Contohnya nama temannya, misalkan nama aslinya namanya Nabil. Dipanggil siapa? Nabil. Nah, misalkan Nabil, namanya Nabil, dipanggil yang lain-lain. Misalkan dipanggil apa? Nah, dipanggil yang lain-lain. Nah itu namanya zalim, masuk zalim, menaruh sesuatu pada bukan tempatnya. Itu contoh kecil ya, itu contoh kecil zalim. Tapi orang yang zalim, yang apa namanya dosa besar, itu melakukan sesuatu yang berlainan. Misalkan waktunya sholat, dia tidak sholat. Nah itu zalim. Maka apa balasan orang yang zalim? Itu menyediakan neraka bagi orang yang zalim. Yang bergejolak atau mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti bersihin neraka. Nah inilah orang-orang yang di neraka itu. Ada kisah orang-orang neraka itu, orang masuk neraka itu ada sebabnya kan? Ada sebabnya. Bahkan ada yang terjerumus dengan setan. Pas setan itu gini ya. Setan itu ketawa. Maksudnya ketawa karena ada temannya. Setan itu di neraka besok itu akan berpidato. Setan itu berpidato. Apa ngomongnya? Wahai saudara-saudaraku, ya kayak gitulah. Setan itu ngomong, kenapa kamu ikuti aku? Ini pas di neraka. Kamu tuh apa ya? Orang yang kayak bodoh lah. Kamu tuh bodoh sekali. Kamu kenapa kamu mengikuti aku? Itu setan berpidato. Dan dia senang hati. Karena kan akan disiksa juga. Setan itu akan disiksa. Itu umumnya. Oleh sebab itu mereka yang di neraka itu disiksa. Bahkan kalau dia minta air kan lalu dikasih seperti besi yang begini. Gak ada enaknya di neraka. Gak ada enaknya di neraka. Oleh sebab itu apa namanya? Kita berusaha ya. Kita berusaha tidak menjadi orang yang zalim, karena zalim itu sangat perbuatan yang akan memakan kebaikan kita. Nah, orang dan yang menghapus itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Nama apa kebalikan surga itu neraka. Neraka itu adalah tempat tinggal, tempat istirahat yang paling jelek. Tempat yang paling jelek. Begitu hidup dipukul. Nah, itu adalah istilah tempat yang paling jelek. Beda kalau surga. Kalau surga semuanya serba nikmat. Semuanya serba nikmat. Bahkan tidur itu tidak ada. Kalau kita di surga itu tidur itu tidak ada. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada besok tidur di surga?
apakah aku bisa tidur besok kalau di surga, pas masuk surga? Lalu dijawab oleh Rasulullah, tidur itu tidak ada, karena tidur itu adalah sahabatnya mati. Itu kan kalau tidur itu kita tidak mengingat apa-apa kan. Kalau mati juga itu, pas kita mati tiba-tiba pas bangunnya di kuburan, di liang lahat. Tidak ada tidur besok itu. Tidak ada itu semelek. Tapi tidak pernah penat. Tidak pernah ada kata-kata lelah. Tidak ada bentuk kata-kata yang lain selain yang nikmat-nikmat. Surga itu adalah tempat yang paling. Nah, semoga kita bisa masuk surga. Saya lanjutkan. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sungguh mereka orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala yang mengerjakan perbuatan. Nah, sampean ini kan sering amal soleh kan. Nah, pahala yang sampean dapat itu tidak akan disia-siakan. Ingkana apa di dalam Allah itu menjelaskan, jika engkau berbuat baik maka balasannya akan baik. Dan apa? Jazaa'u pajazau apa? Ya. Katanya gini, jika engkau berbuat baik maka balasannya akan baik. Dan jika kalian berbuat buruk maka balasannya akan buruk. Nah, sampai ini kan sering amal soleh, apalagi nah, maka oleh sebab itu pahala yang sampai dapat itu tidak akan disia-siakan, walaupun sebesar biji zarah, biji sawi itu akan dibalas kebaikan sampai bukan sekedar amal soleh saja. Sampai itu kenapa kata Bapak? Apa sampai itu ya, kalau temannya tidak ada uang dikasih pinjaman, pinjam itu ya, pinjaman itu lebih besar pahalanya daripada sedekah. Sampean dikasih teman pinjam uang lebih besar pahalanya daripada sedekah. Karena kenapa? Istilahnya gini ya, sedekah itu adalah kita yang memberikannya, belum tentu orang yang menerimanya itu butuh. Oke ya, jangan sampai punya punya beras, sampai punya beras, sedangkan teman atau tetangga yang punya beras juga. Nah, belum tentu sampai beras yang sampai kasih, belum tentu yang menerima ini mau atau butuh. Nah, jadinya ternyata jadinya orang yang ngasih pinjaman itu lebih besar pahalanya dari orang yang. Nah, oleh sebab itu karena masih utang dia, masih pinjam uang itu kan butuh sekali, bahkan sampai kata-kata yang paling rendah, pinjam berapa uang makan itu kan kata-kata itu. Oleh sebab itu pinjaman sama sedekah itu beda. Nah, maka jadi pahala yang walaupun sudah bisa kecilnya sampai Pak, ada yang mau ditanyakan? Bebas. Bebas. Kita ngaji kayak biasa. Mulanya. Nah, dan orang yang tadi ya dilanjutkan ayat yang tadi, ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Mereka itulah orang yang memperoleh surga Aden. Surga itu ada tinggalnya. Surga itu ada banyaknya, ada 7. Surga itu ada 7. 7 apa 8? 7.
Tujuh ya. Surga itu ada tujuh. Yang pertama tinggi tertinggi itu surga Firdaus. Terus surga Aden. Nah, surga Aden itu balasannya apa? Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari surga habitat. Ya. Ada apa namanya? Ada yang kita tidak boleh pakai. Yang pertama itu sutra. Bagi kita ya laki-laki itu tidak boleh pakai sutra. Sutra, baju sutra. Karena sutra itu akan dipakai besok pas di surga. Besok dibuatkan baju dari surga. Karena itu pakaian surga. Jangan tidak. Maka begitu orang yang memakai surga diharapkan. Laki-laki masuk surga. Dan di surga Jannatul apa? Jannatul Adn. Itu ada sungai yang mengalir di bawah. Di mana? Tidak bisa dibayangkan. Apa katanya lagu itu? Kisah surga dan neraka. Maksudnya kenikmatan surga itu tidak bisa digambarkan. Walaupun udah ada kisi-kisinya di sini, tapi itu tidak bisa digambarkan. Ada. Saya kisahkan sedikit ya. Sebab itu saya kisahkan sedikit dulu pada zaman dahulu. Ini saya ambil di kitab ya. Saya ambil di kitab Durrul Nasir. Ada seorang raja. Pertama raja ini mempunyai anak dua. Saya lupa namanya. Ya, anak dua ini menjadi raja lagi karena menjadi warisan. Jadi raja. Bisa yang pertama rajanya itu di Masyriq, dan Maghrib. Dua saudara ini memiliki warisan kerajaan. Nah, apa namanya? Karena apa namanya? Dia pernah mendengar surga. Raja yang dua ini, dia pernah mendengar kata-kata surga yang di bawahnya itu mengalir sungai. Terus dia suka pohon-pohon yang pokoknya apa lah? Dia ada jannah, ada taman. Nah, di sana pernah membayangkan. Nah, dia pengen bisa membuat surga dunia. Oleh sebab itu, dia membuat surga dunia. Sekitar beberapa tahun dia mencari tanah. Seperti raja ini mencari tanah agar dibuatkan surga di dunia. Ini ya, saking penasarannya bagaimana bentuk surga ini. Pas dibuat, beberapa tahun mencari tanah yang pas buat surga itu. Lalu dimulailah membuat dibuatkan sungai-sungai di bawah ada pohon. Karena di lantai sana itu pohonnya itu terbuat dari emas dan perak, batangnya merah, anunya emas. Nah, dia buat lagi sehingga emas di dunia ini hampir sama emas yang ada. Nah, pas beberapa tahun membuatnya itu lagi sedikit jadi. Ada di pohonnya itu belum pas. Nah, dan emasnya itu kehabisan kadang-kadang diambil sama prajuritnya yang membuatnya. Nah, oleh sebab itu ada anak kecil itu mempunyai kalung emas, lalu dicopot, diambil sama prajuritnya. Nah, anak itu kan nggak ikhlas kan. Nah, lalu berdoa kayak dijolim nih. Bila anak itu dijolim, itu juga sama-sama dijolim. Kalau emasnya itu lalu saya lalu anak kecil ini berdoa, ya Allah, aku tidak kuasa akan membalasnya, tapi engkau lebih kuasa yang membalasnya. Maksudnya perbuatan orang yang jolim ini. Lalu ketika itu
surga dunia itu dipangkas oleh tanah. Kayak kisahnya korun, kayak kisahnya korun. Nah, ini salah satu orang yang zalim juga. Ada yang menjelaskan tidak waktu masuk itu tidak masuk saja batul silahkan kafir. Ada juga doa yang tidak yang tidak ada penghalang, yang tidak penghalang. Walaupun orang kafir ya, orang kafir kalau zalim kalau berdoa itu saja. Tiga doa yang saja tidak ada penghalang. Salah satunya orang boleh juga. Ya, mungkin nenek itu yang bisa saya sampaikan karena ini mudah-mudahan sedikit pengajian kita pada hari ini semoga bermanfaat. Ya, kita tutup dengan doa kepada Allahumma